analisis desain jasa dari aplikasi e-wallet Dana. Seperti yang kita ketahui bahwa selama dekade terakhir, aplikasi fintech, aplikasi e-wallet itu sangat amat marak dan menjadi salah satu metode utama yang digunakan dalam metode pembayaran. Nah, dalam maraknya ini hadirlah Dana yang menyediakan layanan transaksi non-tunai dan non-kartu yang mencakup pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, dan pulsa, transfer uang antar pengguna, top up saldo, hingga integrasi e-commerce. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah konsep layanan dalam desain jasa oleh Dana. Dana sendiri menghadirkan layanan pembayaran non-tunai yang terintegrasi lintas aplikasi dan berbagai mitra dan merchant offline maupun online. Konsep layanan Dana dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yaitu integrasi platform yang secara langsung maupun juga ada aktivitas backstage atau yang bisa dibilang operasi internal mereka sebelum bisa menghadirkan aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Nah, dari konsep open platform di mana dari front stage ini sendiri, Dana membangun jaringan mitra yang luas. Seorang pelanggan bisa melakukan berbagai macam transaksi seperti pembayaran tagihan listrik, pembayaran e-commerce, tanpa harus pindah ke ekosistem aplikasi yang lain. Selanjutnya yang akan kita analisa adalah pengalaman pelanggannya. Jadi ada beberapa fitur yang bisa dialami, yang bisa digunakan oleh penggunanya. Yang pertama itu adalah fitur QRIS, di mana hanya melakukan scan QRIS dengan barcode-nya lalu akan terselesaikan metode pembayarannya. Lalu juga Dana itu menawarkan fitur di mana ketika saldo tidak mencukupi, maka akan ada fitur yang pembayarannya akan dilanjutkan oleh sumber dana alternatif seperti kartu kredit yang sudah kita sambungkan. Lalu juga dibalik dari sistem yang sangat terbuka dan sangat efektif, ada juga pengaplikasian keamanan sehingga menambah pengalaman dari pelanggan, yaitu ada Danavis, di mana itu harus ada melakukan face verification atau autentikasi wajah untuk login maupun konfirmasi transaksi. Selanjutnya adalah inovasi teknologi, di mana Dana ini menghadirkan dana protection melalui sistem money back guarantee, dan juga Dana itu sudah sudah dibawahi oleh ISO 27001 dan juga PCI DSS, di mana kebijakan zero data sharing. Baik, saya akan menjelaskan hasil analisis desain barang yang kelompok kami telah tentukan, yaitu brand atau perusahaan dari LG Electronics. Jadi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil singkat dari LG Electronics. Jadi LG merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang sudah lama dikenal dengan berbagai produk elektronik rumah tangga maupun kebutuhan digital seperti televisi, kulkas, mesin cuci, hingga perangkat audio. LG ini dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat, mereka tidak hanya segera menawarkan produk yang berkualitas, tapi juga berusaha menghadirkan inovasi untuk memperkuat strategi branding atau produksi serta menjaga keberlanjutan operasional. Filosofi yang mereka gunakan juga adalah One LG One Synergy, yang artinya ada sinergi lintas departemen untuk menciptakan produk yang unggul, tetapi tetap sesuaikan dengan kebutuhan lokal dan negara. Dengan pertama, salah satu kekuatan utama LG adalah konsistennya dalam berinovasi. Misalnya pada produk televisi terbaru mereka yang bernama LG OLED Evo sudah ditanamkan prosesor berbasis kecerdasan buatan atau AI, yaitu Alpha 11 Gen 2. Teknologi ini memungkinkan TV tidak hanya menampilkan gambar dan kualitas tinggi, tetapi juga menyesuaikan suara lewat proses deep learning. Produk lain seperti kulkas seri InstaView juga unik karena pengguna cukup mengetuk pintu kulkas itu untuk menyalakan lampu di dalamnya. Begitu pula pada mesin cuci, LG mengintegrasikan teknologi AI Direct Drive 2.0 yang mampu mengenali jenis kain serta tingkat kekotoran, lalu otomatis memilih siklus pencucian yang paling tepat. Semua perangkat ini bisa terhubung dalam satu ekosistem pintar, yaitu LG InQ, sehingga pengguna dapat mengontrol hanya melalui satu aplikasi. Selain berinovasi dalam produk, LG juga memiliki perhatian besar terhadap keberlanjutan lingkungan dalam hal kemasan. Dalam hal kemasan, mereka berkomitmen menggunakan bahan ramah lingkungan seperti karton dan plastik daur ulang. Bahkan LG pun menargetkan penggunaan 600.000 ton plastik daur ulang hingga tahun 2030. Mereka pun juga aktif menjalankan program Take Back untuk sampah elektronik di berbagai negara. Penggantian kemasan styrofoam menjadi pulp molding daur ulang membuat produk mereka bukan hanya terlihat baik, tapi juga mendukung ekonomi sirkular dan lebih ramah lingkungan. Dari sisi produksi atau strategi produksinya, LG menggunakan produksi massal dengan automasi dan prinsip lean manufacturing. Mereka menggunakan teknologi logistik 3 dimensi, digital twin, serta robot untuk meningkatkan efisiensi kegiatan produksinya. Dampaknya, ruang gudang bisa berkurang hingga 30% dan kecepatan distribusi komponen naik sebesar 25%. Di Indonesia, LG juga mendukung kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Menariknya, 80% hasil produksi di pabrik LG Indonesia justru diekspor ke berbagai pasar global. LG pun bahkan sudah mengembangkan konsep Smart Factory yang mulai mereka terapkan di Smart Park Korea Selatan, dan rencananya akan diperluas ke 26 fasilitas di 13 negara pada tahun 2025. Selanjutnya, tentu saja inovasi dan strategi produksi tidak akan lengkap tanpa menjaga kualitas atau standar. Karena itu, LG menerapkan Quality Management System dengan standar internasional pabrik dan pusat riset. Mereka sudah
menyiapkan atau mengantongi berbagai sertifikasi seperti ISO 14001 untuk manajemen lingkungan, ISO 4501 untuk kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, hingga ISO 50001 untuk manajemen energi. Di Indonesia sendiri, LG telah bersertifikat SNI ISO 901 2015 untuk desain dan manufacture, produk TV, monitor, mesin cuci, dan juga kulkas. Selain itu, audit rutin serta pelatihan kualitas untuk karyawan juga dijalankan agar mutu produk tetap terjaga dari tahap desain hingga sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya sebagai penutup, jadi bisa disimpulkan bahwa LG Electronics, perusahaan asal Korea ini merupakan perusahaan yang mampu memadukan teknologi berbasis AI atau kecerdasan buatan, keberlanjutan dalam desain kemasan, strategi produksi yang bisa beradaptasi dengan modernisasi, serta standar mutu internasional. Semua faktor ini membuat LG tetap relevan dan kompetitif dalam menghadapi tantangan industri elektronik global. Desain punya peran penting dalam menciptakan nilai tambah, baik di produk elektronik seperti LG Electronics maupun layanan digital seperti Dana. Meskipun beda bidang, keduanya sama-sama menjadikan desain sebagai strategi utama untuk menghadirkan pengalaman terbaik bagi penggunanya. LG sebagai perusahaan elektronik global fokus pada desain yang berorientasi pada pengalaman pengguna. Mereka bahkan punya filosofi 3F, yaitu Fit, Feel, and Finish. Artinya, produk harus sesuai bentuknya, nyaman dan emosional saat digunakan, serta punya estetika yang sempurna. Contohnya bisa kita lihat dari LG Object Collection yang memungkinkan personalisasi desain sesuai gaya hidup penggunanya. Sementara itu, Dana sebagai dompet digital menekankan desain pada antarmuka dan pengalaman pengguna. Riset menunjukkan bahwa Dana unggul dalam hal kredibilitas dan kemudahan menemukan fitur. Meskipun masih ada tantangan di aspek usability, dengan metode Heart, Dana dinilai cukup baik dalam menjaga kepuasan pengguna dan keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Kalau dibandingkan, LG lebih menonjolkan desain fisik yang estetik dan emosional, sedangkan Dana lebih fokus pada kesederhanaan, efisiensi, dan keamanan. Perbedaan ini wajar karena masing-masing industri punya kebutuhan dan konteks yang berbeda. Singkatnya, LG membentuk gaya hidup lewat desain produk, sedangkan Dana menghadirkan layanan digital yang praktis dan bisa diandalkan. LG yang fokus pada produk fisik dan Dana yang bergerak di bidang layanan digital. Meskipun jenis bisnis mereka berbeda, keduanya memiliki pendekatan desain yang sangat mirip untuk mencapai keunggulan. Yang pertama, ada inovasi berbasis teknologi. Baik LG maupun Dana menjadikan teknologi, khususnya AI, sebagai inti dari inovasi mereka. LG mengintegrasikan AI ke dalam produk fisiknya seperti TV untuk meningkatkan kualitas gambar mereka. Sementara itu, Dana memanfaatkan AI untuk menyempurnakan layanan digitalnya, seperti pendeteksi penipuan dan mempersonalisasi tampilan aplikasi. Nah, yang kedua ada prioritas pengalaman penggunanya. Nah, keduanya sangat berfokus pada pengalaman pengguna. LG mendesain fitur produk yang intuitif, seperti kulkas InstaView untuk memudahkan konsumennya. Nah, di sisi lain, Dana memastikan layanan digitalnya lancar dengan fitur Curious Payment yang membuat transaksi cepat dan lebih mudah. Nah, yang terakhir ada validasi dengan standar global. Baik LG maupun Dana menjamin kualitas dengan mematuhi standar internasional. LG membuktikan mutu produk fisiknya melalui sertifikasi ISO 9001. Nah, Dana membangun kepercayaan pelanggan dengan sertifikasi keamanan datanya, yaitu ISO 27001. Sebagai kesimpulan, LG dan Dana sama-sama berhasil karena telah mengintegrasikan teknologi, memprioritaskan pengalaman pengguna, dan mematuhi standar globalnya.